إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa taat kepada Allah. Kita masih bisa menjalankan perintah Allah. Dan untuk itulah kita diciptakan, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Kemudian kita memperbanyak syukur agar Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian bersyukur padaku, kata Allah, akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau taat, maka azabku sangat pedih. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada Nabi kita, kita termasuk umatnya yang cinta kepadanya. Kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat atau pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-23 dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yaitu 7 hari terakhir lagi tersisa. Jika seluruh hari-hari Ramadan dipenuhi dengan barokah, keberkahan dari Allah, maka puncak keberkahannya adalah di 10 hari terakhir ini. Begitu banyak riwayat hadis-hadis yang menyebutkan kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 malam terakhir Ramadan telah tiba, yaitu terhitung pada malam ke-21 kemarin, beliau Nabi kita menghidupkan malam tersebut dengan solat dan berbagai ibadah, membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya untuk solat malam, untuk solat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Bersungguh-sungguh
dalam beribadah melebihi apa yang biasanya dilakukan. Jadi sebelumnya beribadah di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh, lebih khusyuk dan tidak menggauli istri-istrinya. Berarti bukan tidak boleh, tetapi sengaja tidak menggauli istri di 10 hari terakhir Ramadan demi kesungguh-sungguhan dalam beribadah tadi. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja adalah orang yang dijamin Allah masuk surga, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, dan terjaga Nabi kita, suci Nabi kita dari dosa, tetap berusaha memaksimalkan ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini, maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai umatnya, jangan sampai melewatinya dengan keadaan biasa-biasa saja. Inilah saatnya kita evaluasi, kita muhasabah diri sebelum berpisah dengan Ramadan tahun ini, dan kita memaksimalkan kembali ibadah kita. Inilah saatnya kita menebus kelalaian ibadah kita pada hari-hari sebelumnya. Namun yang terjadi di lapangan, yang terjadi di lingkungan kita malah sebaliknya. Justru pada 10 hari terakhir Ramadan ini masjid sudah mulai sepi, jamaah sudah mulai tidak ke masjid, jamaah mulai berkurang. Sebaliknya, tempat perbelanjaan, pasar-pasar mulai ramai, mulai panuh, mulai padat. Padahal pada 10 hari terakhir inilah terdapat sebuah malam yang sangat mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, beribadah bebas ibadahnya, baca Quran, sholat, maka ibadahnya itu lebih mulia daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Lailatul Qadar artinya adalah malam penentuan. Dinamai demikian karena pada malam itulah takdir manusia, takdir kita semuanya selama 1 tahun ke depannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski takdir manusia telah ditetapkan sejak manusia itu sendiri belum dilahirkan ke dunia ini, akan tetapi Allah memiliki hak, Allah punya kuasa untuk merubah takdir itu sesuai dengan ikhtiar hambanya, ikhtiar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan. Ini di surah Al-Qadar ayat 4. Kaum muslimin, penulis kitab Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia menjelaskan terkait tujuan turunnya malaikat ke bumi. Setidaknya ada 2 tujuannya. Yang pertama, untuk beribadah dan menyampaikan salam penghormatan kepada manusia. Kemudian tujuan yang kedua, dan ini yang banyak disepakati oleh ahli tafsir, para mufassir, untuk menentukan takdir manusia pada tahun tersebut. Yang artinya tujuan turunnya malaikat itu disebabkan suatu hal yang telah ditakdirkan pada tahun tersebut, yaitu berupa kebaikan ataupun kejelekan. Dan ini memberikan sebuah pengertian bahwa turunnya para malaikat hanyalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk berusaha
untuk berikhtiar pada malam tersebut. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ulang-ulangi itu terus setiap malam setelah sholat tarawih, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Mulia. Engkau senang, Engkau cinta memberi ampunan kepada hamba-hambamu, maka ampunilah aku ya Allah atas segala dosa-dosaku. 10 hari terakhir Ramadan, kaum muslimin, jangan sampai kita tidak mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Jangan sampai kita di 10 hari terakhir Ramadan ini ketinggalan sholat tarawih berjamaah. Jangan sampai 10 hari terakhir ini kita menyia-nyiakan lagi waktu kita yang singkat ini. Kita lihat banyak saudara kita kaum muslimin umurnya tidak sampai, bahkan dia tidak memasuki bulan Ramadan ini. Kita masih diberi nikmat kehidupan oleh Allah, dan kita sampai umur kita pada saat ini, pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Kok sempat kaum muslimin, beriktikaflah pada malam hari untuk memburu Lailatul Qadar tadi. Dan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah antara waktu yang paling baik untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 10 hari terakhir ini terkumpul banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian 1/3 malam terakhir itu ketika kita bersahur. Kemudian setelah azan dikumandangkan sampai dengan iqamah. Kemudian ketika waktu kita sebelum salam dalam solat apapun, baik solat sunnah maupun solat wajib. Kemudian ketika kita sujud dalam solat, dan pada saat berkumpulnya kita umat Islam dalam majelis kebaikan, perbanyaklah doa. Di dalam majelis ilmu, perbanyaklah doa. Semua itu terkumpul dalam 10 hari terakhir Ramadan ini. Waktu-waktu tersebut kita manfaatkan untuk terus-menerus berdoa. Doa diantaranya yang kita minta adalah kebahagiaan dunia akhirat, seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa untuk kedua orang tua kita, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa untuk keluarga kita, semoga menjadi keluarga yang bertakwa. Dan kita berdoa untuk pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita berdoa memohon ampunan dosa-dosa kita. Kemudian kita berdoa untuk keberkahan rezeki kita. Kemudian kita berdoa untuk Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan kita berdoa terhindar dari segala macam musibah, segala macam penyakit, dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua mendapat kesempatan untuk berjumpa dan meraih keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.